Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Ghazali fi kitab Bidayatul Hidayah radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ila an qala fasubbal ma ala ra'sika thalathan. Ini cara mandi junub. Kalau udah selesai berwudu, udah selesai istinja, pokoknya urutannya istinja dulu, Bang. Makanya di bagian mazhab lain diwajibkan orang kalau pengen mandi junub kudu istinja terlebih dahulu. Biar kenapa? Biar jangan sampai udah selesai mandi, udah selesai berwudu keluar lagi. Karena kagak didorong waktu di awal dengan istinja. Kalau dia istinja alias pipis dulu, maka sisa-sisa air mani yang masih di dalam itu kedorong sama air pipis. Jadi lebih bersih. Gitu ya. Nah, caranya udah cuci tangan, udah istinja, dia wudu. Pas wudu sisain bagian kaki, jangan dibasuh dulu. Habis itu mulai dia siram kepala. Jadi cara mandi biar kenalan tubuh itu dengan anggota wudu terlebih dahulu. Cuci tangan, kumur, masukin air ke dalam hidung, basuh muka. Jadi kenalan itu dengan basuhan wudu. Pas lempengan kaki jangan dibasuh dulu, baru dia tuang dari atas. Subbal ma ala ra'sika thalathan. Siramin air dari atas kepala tiga kali basuhan. Pakai ciduk. Kalau mandinya pakai ciduk. Kalau pakai shower ya sekiranya jalannya air dari atas sampai ke bawah dianggap basuhan, begitu ya. Ya sekitar itu. Ente kira-kira aja. Bukan puter 1, 2, 3. Bukan begitu. Sekiranya aja. Sama kayak basuh tangan 3 kali. Ente cara basuh tangan 3 kali bagaimana? Orang masih nempel sama ini. Iya deh, sejalannya tangan kan. Ya gitu. Ini 1, 2, 3. Kan kalau muka jelas basuhan. Nah kalau tangan yang langsung ngocor ya, ya gitu sejalannya. Kalau yang ngambil air dari tangan baru ini dianggap 1, 2. Tapi kalau yang langsung turun sampai kena ini bagaimana? Kayak kaki. Bagaimana kaki hitungnya 3 kali? Sejalan dari dari tumit itu ke jari, kalau nggak dari jari ke tumit itu dihitung sebasuhan itu, seusapan itu, maka dihitungnya 1. Nah sama kayak tadi tuh, yang mandi juga begitu. Udah sambil ini niat wa anta nawin rafal hadas, nawaitul ghusla li rafil hadas. Udah cukup, cuman yang paling bagus sempurnain nawaitul ghusla li rafil hadasil akbar. Gitu ya, fardhon lillahi ta'ala. Atau nawaitu raf'al hadasi minal janabah. Pokoknya jangan kaku. Bebas mau pakai apa niatnya bebas, yang penting ada makna niat raf'al hadas. Ada makna guslul janabah. Ada makna hadasil akbar, raf'al hadasil akbar. Paham tuh ya? Sama kayak niat wudu juga bermacam-macam. Ada nawaitul wudu, udah cukup. Nawaitu rafal hadas, sudah cukup. Nawaitul wudu li rafil hadasil asghar fardhan lillahi ta'ala. Paling komplit deh. Ya. Thumma ala syaqikal aiman. Lagi basuhan atas, niat udah 3 kali. Terus bagian kanan depan. Bagian kanan depan, bagian kiri. Bagian kanan depan, bagian kanan belakang. Tsumma alal aisar. Kemudian bagian kiri 3 kali. Depan, belakang, depan, belakang, depan, belakang. Begitu ya. Terus wadluk ma aqbala min badanika. Sambil gosok yang bagian depan dari badan dan bagian belakang.
Wa khallil sya'ra ra'sika, sambil disisirin pakai tangan sela-sela jari rambut amalihiyah. Lagi tengah mandi itu basuhan itu biar pada masuk. Wa ausil ma ilal ma'ati fil badan, masukin air sambil digosok ke ma'atif. Ma'atif itu lipatan-lipatan badan. Ada model orang bangetan gemuk begitu ya, ininya sampai kelipet-lipet, badannya sampai kelipet-lipet. Nah, diangkat-angkatin lipetannya, jangan sampai kagak masuk. Ini sini pokoknya lipetan-lipetan. Udah. Wa manabitis syar, semua yang ada rambut-rambutnya diusap-usap, digosok-gosok. Ma khafa minhu makatub, yang apa namanya, yang tipis maupun yang tebal. Yang tipis apa itu? Ya alis ini tipis, yang tebal termasuk jenggot sama rambut. Nah, tapi jaga wahdhar antamus sadakarak, jaga jangan sampai menyentuh kemaluan kamu. Karena kalau nyentuh kemaluan, wudu yang tadi batal nggak? Batal. Ba'dal wudu, karena ente udah selesai wudu. Tapi kalau kena, fa'in asobathu yaduka, tangan ente kena waktu basuh ini ente megang, fa'idil wudu'a, maka ulangin wudu. Kan ente yang lagi mau ngerjain orang yang habis mandi kagak pakai wudu lagi. Kenapa? Karena sebelumnya udah wudu. Paham deh? Karena sebelumnya udah wudu. Cuman bagian basuhan kakinya terakhir. Wal fariidah min jumlati dzalika kulli, yang wajib dari semua itu adalah an-niyah. Yang pertama niat. Wa izalatun najasah, menghilangkan najis terlebih dahulu. Jadi kalau masih ada najisnya bersihin dulu. Yang tadi tuh istinja tuh fungsinya membersihkan najis. Wasti'abul badani bil ghusl, ratain semua bagian tubuh dengan air. Jangan belum rata udah pakai sabun. Wa fardul wudu, fardunya wudu adalah ghuslul wajhi, membasuh muka, wal yadaini, membasuh kedua tangan, ma'al mirfaqaini, sampai kedua siku, wa mashu ba'dir ra'si, mengusap sebagian kepala, wa ghuslur rijlaini ilal ka'baini marrah. Ini yang wajibnya ya, yaitu yang terakhir basuh kedua kaki sampai kedua mata kaki, sekali-sekali masing-masing. Maniyati wa tertib, ini bersamaan dengan niyah dan tertib, urutannya semuanya. Ini bicara kalau ente bukan mandi di sungai atau di kolam yang gede. Kalau udah mau masuk kolam yang gede, udah masuk, udah niat semuanya dah tuh. Nawaitul ghusla, nawaitul wudu, keluar udah ada wudunya. Keluar udah selesai dari mandi hadas besar, nggak usah pakai tertib lagi. Ini bicara tertib namanya wudu kalau yang manual deh, manual dari keran atau misalnya dari bak begitu ya. Cuman kalau semuanya nyebur di air yang dalam 2 kulah, agak pakai lagi deh urutan muka, tangan, kepala, kaki, udah nggak pakai lagi. Ente masuk semuanya niat di dalam, keluar udah selesai. Begitu ya. Kayak misalnya berenang di pantai begitu, ada di junub, masuk aja kalau lep semuanya, terus niat nawaitul ghusl irfil hadisil asghar, nawaitul wudu, udah keangkat semuanya. Wa ma ada husunanun, kita dulu ada momen itu berenang bareng ame guru. Biasanya kalau ziarah Nabiullah Hud di Yaman, itu di bawah makam itu ada sungai. Sungainya modelnya kayak danau begitu. Nah, guru itu emang dari dulu itu kalau yang namanya mau mulai ziarah, mandi dulu di situ. Kalau nggak mau mandi, maka wudu di situ. Nah, guru nih mandi. Kalau lempengan mandi, berenang. Sebelum beliau berenang langsung, beliau wudu dulu. Jadi urutan ini tuh walaupun sekedar berenang nih ya,
sekedar berenang. Beliau tetap wudhu dulu, pakai kaos, pakai sarung, berenang ya masih pakai peci, tapi jubah semuanya gamis, buka, dialingin di mobil begitu ya. Udah. Berenang bareng-bareng. Sebelum berenang wudhu dulu, habis itu beliau baru nyebur, baru berenang. Jadi benar, alimu auladakum as-sibahah diantaranya ya, ajarin anak kalian itu adalah berenang. Jadi memang kita dapat tuh dari guru kita, berenang juga, nunggang kuda juga, manah juga. Tapi pas berenang tuh pas lagi momen dalam ziarah Uhud. Sebelum berenang itu apa yang namanya? Wudu dulu. Setelah berenang. Berenangnya gaya punggung gitu, mundur ke belakang. Ntar ada momen beliau nyelam terus kemudian udah selesai. Nah gitu ya. Jadi bareng-bareng gitu, udah selesai. Jadi sampai berenangnya kita ngelihat guru berenang gitu. Cara berenangnya pakai adab, masih ketutup aurat, masih pakai peci. Kita mau udah pakai, udah tinggal celana dalamnya doang. Rupanya begitu. Yang salto yang apa? Kalau ini beliau enggak, pakai adab juga. Habis itu ganti baju, ada namanya nakoh. Nakoh itu batu besar, tempatnya Syekh Umar Mukhdar. Sekarang jadi musola di situ, di atas danau, di atas sungai itu. Sholat sunat duha di situ atau enggak ya tahiyatul masjid, hajat, baru abis itu diarak jalan bareng-bareng naik ke atas. Makamnya kan di atas gunung. Gitu. Itu tertibnya begitu dulu sampai sekarang. Nggak tahu dah kalau sekarang berenang apa enggak. Kalau dulu kan orangnya masih dikit. Jadi berenang yang ikutin juga nih. Kalau sekarang bisa bayangin tuh. Masya Allah. Terus kemudian wa ma adahu sunanun muakkadah fadluha katsir. Selain yang tadi disebutin dari yang fardu, maka hukumnya sunnah. Nah, sunnah itu sunnahnya muakkadah, fadluha katsir. Faedahnya banyak. Sunnah muakkadah pahalanya hampir sama kayak pahala wajib. Wa thawabuha jazil. Pahalanya gede. Wal mutahawinu biha khasir. Orang yang lalai ninggalin sunnah rugi. Orang dulu taunya sunnah adalah pekerjaan yang dulu dicintai sama Nabi. Arti sunnah adalah apa? Kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi. Berarti Nabi demen nama ini pekerjaan, nama ini ibadah. Makanya dikerjain. Karena apa? Pecinta ngikutin orang yang dicinta. Kalau orang sekarang ngelihat sunnah, oh boleh ditinggalin berarti. Akhirnya apa? Ditinggalin. Jadi yang wajib-wajibnya aja, setiap wudu muka, tangan sekali-kali aja udah. Air masih banyak bang, ente kagak ngantri di belakang orang yang banyak banget, masih banyak air, cepat banget begitu. Jadi kalau bukan darurat, wudunya normal, pakai sunnah, pakai adab, kecuali misalnya airnya langka, gitu ya. Nah baru deh tuh yang wajibnya aja. Jadi sunnah adalah yang dikerjakan oleh Nabi. Nabi suka sama itu sunnah, makanya kita supaya disukai sama Nabi kita ikutin begitu. Bal huwa bi asli faraidihi mukhatirun. Kalau orang cuma ngerjain yang wajibnya doang, jadi begini bang, ini wajib, ini di dalam, ini sunnah. Di luar nih kulitnya namanya apa? Sunnah. Kalau orang yang wajibnya doang, nggak ada pelindungnya. Maksudnya pelindungnya bagaimana?
Contoh nih misalnya sholat, dia yang wajibnya doang, kagak ada sunnah-sunnahnya. Baik dia lagi ngerjain sholat wajibnya, cuman wajibnya doang, atau dia di dalam sholat dia cuma ngelakuin 5 waktu aja udah, nggak ada qobliyah, nggak ada ba'diyah, begitu ya, nggak ada rawatib, nggak ada duha, nggak ada tahiyatul masjid. Berarti dia cuma punya ini doang, pokoknya doang. Ini rentannya apa? Lah kalau misalnya ada sholatnya kagak khusyuk, bolong, iya nggak? Kalau sholatnya mikirin kerjaan, akhirnya ya modalnya itu doang. Tapi kalau ada qobliyah ditutup, ada ba'diyah ditutup, paham deh? Nah, orang kalau cuman modalnya cuman wajib doang, orang ini mukhatir, sangat berbahaya, khawatir. Ibarat kata kalau orang punya usaha itu ada modal, ada biaya apa namanya tuh, tak terduga dia punya persiapan itu, punya uang recehan yang bakal kembalian, begitu ya. Udah punya persiapan uang yang udah, kalau cuman punya modal utama doang bagaimana ntar kalau misalnya ngapa-ngapa di dalam penjualan barangnya, habis sudah. Tapi kalau dia punya sunnah, ibarat tuh punya uang pendampingnya, uang biaya tak terduga, begitu ya, udah siap yang bakal nutupin kalau dia tuh rugi. Fa inna nawafila jawabiru lil faraid, sesungguhnya ibadah sunnah adalah sebagai penutup daripada kekurangan yang ada di fardu, ibadah yang wajib. Makna kekurangan adalah kekurangan yang bukan membatalkan sholat. Ingat, kekurangan yang ditutupi oleh sunnah adalah kekurangan yang tidak membatalkan sholat. Abang sholat nih, sholat isya tadi, terus abang yakin sholat isyanya rakaat ketiga kagak baca fatihah, berarti hukum sholatnya apa itu? Agak sah, karena rakaat ketiganya kurang fatihahnya, nggak ada fatihah. Sedangkan fatihah rukun nggak? Rukun. Tapi abang sholat ba'diyah, sholat qobliyah isya, kata abang begini, udah Ustadz gak mesti diulangin lagi, kan gue tadi udah qobliyah, udah ba'diyah. Katanya ibadah sunnah bisa nutupin yang wajib. Berarti fatihah saya ditutupin sama qobliyah ba'diyah. Oh, bukan begitu. Namanya utang wajib kudu dibayar dengan wajib. Sunnah menutupi kekurangan yang kecil doang, kerikil doang, bukan kekurangan inti. Kalau kekurangan inti mah kudu ngulang. Paham deh? Ada orang punya utang sholat, punya utang puasa, begitu ya, yang kalau dia masih hidup berarti kan wajib dikerjain nggak? Wajib. Punya utang sholat wajib ditebus nggak? Wajib. Biar kata ente udah mulai kagak inget tapi yakin dulu pernah ninggalin, kudu dibayar bang. Ustadz, kan saya udah ke Mekah, ke Madinah, katanya sholat di sana udah lebih afdol dari 100.000 kali sholat, udah ketutup, udah ke sana. Agak bisa, itu mah pahalanya doang. Alhamdulillah. Ustadz, kan saya rajin sedekah juga, kali aja sedekahnya saya bisa nutupin. Enggak, sholat dibayar sholat, zakat dibayar zakat. Nggak bisa zakat dibayar dengan sedekah, nggak bisa. Makanya mendingan abang niatin zakat, walaupun zakatnya udah nggak ada utangnya, tapi itu jadinya sedekah, daripada niatnya cuma sedekah padahal yakin punya utang zakat, nggak bakalan ketutup. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan nih pahala kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampunin oleh Allah. Ala hadhihi wa salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Alhamdulillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi.
يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروات واغفر ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا من على بك بالمصطفى الرسول نضى بكل سول بالمصطفى الرسول بالمصطفى الرسول نضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله عدد طش السحب والحمد لله بالبدء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.